dalam acara Mahkamah Konstitusi. Saya Deni Nenggolan sebagai anggota hakim. Saya Gates Manjunta sebagai hakim ketua. Saya Ronaldo Yosi dari hakim anggota. Saya Stephen sebagai termohon. Saya Brian Sregar menjadi ahli. Saya Nama Sregar sebagai pemohon. Saya Bayu Suraka jadi pemohon. Saya Uzan Kudus sebagai hakim anggota. Saya Yeta sebagai ahli. Saya Denis Fidian sebagai hakim anggota. Saya Saudi Mulut sebagai termohon. Sidangan akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib sidangan sebagai berikut. A. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. B. Pengunjung sidang dilarang 1. Membawa senjata atau benda-bendanya yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berlalu lalang, sorak-sorai dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 5. Merusak atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan alat perlengkapan persidangan. 6. Makan dan minum di dalam ruangan sidang. 7. Menghindar para pihak saksi dan ahli. 8. Memberikan dukungan komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim, konstitusi serta kewajiban mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang lainnya berupa ancaman terhadap independensi konstitusi dalam memutuskan perkara ini. Dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruangan sidang. Halo, selamat sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum sidang dimulai, apakah kuasa pemohon siap? Siap yang mulia. Kuasa pemohon termohon. Siap yang mulia. Sebelum sidang dimulai dengan nomor register 011/2017/PUU 1 tahun 2003 dibuka dengan terbuka untuk umum. Baik, dari kuasa hukum termohon, silakan memperkenalkan diri. Baik, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Jawa Pedri sebagai pemohon kuasa hukum 1. Saya Bayu Suraka sebagai pemohon kuasa hukum 2. Baik, bagaimana dengan yang termohon? Baik, kami akan memperkenalkan diri. Saya Stephen sebagai kuasa hukum termohon 1. Saya Saudi Simbolon sebagai kuasa hukum termohon. Baik, urutan sidang kali ini yang pertama kita akan mendengarkan permohonan dari pemohon, kemudian akan ada pendalaman dari majelis hakim konstitusi, kemudian kita akan mendengarkan keterangan dari termohon, kemudian akan dilanjutkan dengan pendalaman dari meja majelis hakim konstitusi, kemudian kita akan mendengarkan dan menghadirkan saksi dan ahli dari pemohon dan juga dari termohon. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu dari permohonan dari pemohon. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Izinkanlah kami untuk membacakan dasar-dasar atau pokok permohonan kami. Yang pertama, bahwa permohonan pengujian undang-undang diajukan pada tanggal 5 Juni 2023, sehingga dasar hukumnya masih dalam keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002, tanggal 16 Oktober 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, bahwa sementara permohonan belum diperiksa oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 13 Agustus 2003 diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, seluruh permohonan yang telah diterima Mahkamah Agung serta belum diputus berdasarkan ketentuan pasal 3 Aturan Peradilan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk. Oleh karena itu, para pemohon dianggap telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, permohonan ini diajukan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, yang pada pasal 1 ayat 9 huruf A dinyatakan bahwa perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mempunyai kewenangan dan Baik, selanjutnya kita akan beralih ke termohon. Sebelumnya terima kasih kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemohon. Sebelumnya izinkanlah saya sebagai perwakilan dari termohon untuk dapat menyampaikan keterangan atas dalil pokok perkara yang diwujudkan oleh pemohon terhadap pertama, bahwa pemerintah tidak sependapat dengan alasan-alasan atau argumentasi yang diajukan oleh ketua pemohon yang menyatakan bahwa 1. Ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, ayat 3, dan pasal 28 1 ayat 2 oleh pemohon saudara Uli Parulian Sombing SH dan kawan-kawan atau pemohon 1. Yang kedua, ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan pasal 27, pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh pemohon saudara Sumaun Utomo dan kawan-kawan atau pemohon 2. Sekian. Berikutnya saya akan melanjutkan bahwa berkenan dengan hal tersebut di atas, pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Dalam bab 10A perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia, dimulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J merupakan satu kesatuan yang paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga pemahaman terhadap ketentuan mengenai hak asasi manusia harus dipahami secara utuh kaitan pasal demi pasal, di mana pasal 28A sampai dengan pasal 28I memberi hak-hak asasi bagi warga negara Republik Indonesia, dan pasal 28J memberikan pembatasan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Sejalan dengan nilai-nilai ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dikeluarkan Tab MPRS RI nomor 10 nomor 25 MPRS tahun 1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada termohon. Dan selanjutnya dari pemanja Majelis Hakim Konstitusi, apakah ada yang ingin mendalam? Baik, tidak ada yang mulia. Jika tidak ada, kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pemeriksaan alat bukti dari Oke, terima kasih. Alat dan bukti kami adalah 1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 beserta penjelasannya. 2. Fotokopi surat perintah untuk membebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 20 Desember 1979 atas nama Robi Sumolang. 3. Fotokopi petikan surat keputusan nomor SKEP 57 KOPKAM 12/1979 tentang pengembalian 105 tahanan G30 SPKI golongan B ke masyarakat. 4. Fotokopi surat izin jalan nomor SIJ 75 Kamda 12/1979 tertanggal 17 Desember 1979. 5. Fotokopi tanda terima tahanan G30 SPKI tanggal 22 Desember 1979. 6. Fotokopi surat keterangan nomor 12 A.1 1979 tertanggal 20 September 1979. 7. Fotokopi makalah forum kehadiran dengan judul caleg-caleg yang diisukan beraroma kiri.
tanggal 15 Februari 2004. 8. Fotokopi harian umum suara pembaruan tanggal 23 Januari 2004 dengan judul caleg terlibat partai terlarang akan dicoret. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan melanjutkan dari permohonan kami. Yang pertama, fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 beserta penjelasannya atau bukti P1. Yang kedua, fotokopi surat perintah untuk membebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 20 Desember 1979 atas nama Robi Sumualang, bukti P2. Yang ketiga, fotokopi petikan suara keputusan nomor SKEP 57 garing KOP KHM garing 12 garing 1979 tentang pengembalian 105 tahanan G30S PKI golongan B ke masyarakat atau bukti P3. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan agenda sidang selanjutnya, yaitu pemeriksaan saksi dan ahli kepada pemohon. Apakah akan menghadirkan saksi dan ahli? Baik yang mulia, kami sudah menyiapkan 2 orang saksi ahli yang telah hadir di ruangan ini yang mulia. Baik, kepada saksi ahli silakan masuk. Baik, saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bagaimana keterangan ahli terhadap perkara ini? Baik, terima kasih yang mulia. Izin saya memberikan keterangan bahwa adanya ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap partisipasi politik warga negara. Karena dalam sistem demokrasi yang dipahami sebagai popular control system over collective decision making, maka terhadap pihak atau kelompok yang secara umum dilarang untuk berpartisipasi. Partisipasi bisa dalam 2 bentuk. Partisipasi dalam wacana politik dan partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Bahwa kalau stigma yang diperkeras lewat undang-undang akan terus berlanjut, maka paling kurang akan menghambat partisipasi politik orang. Baik, terima kasih atas keterangan yang diberikan oleh saudara saksi. Baik yang mulia. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih yang mulia. Kemudian saksian yang kedua, silakan masuk ke ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi, silakan memberikan keterangannya terhadap perkara ini. Baik yang mulia, saya akan membacakan bahwa ini berarti bahwa suatu ghetto politik saya istilahkan dengan ghetto yang dibuat dan diperkeras oleh undang-undang seperti ini mempunyai dampak pada ghetto-ghetto sosial dan ghetto-ghetto budaya yang merangkai sampai ke bawah, sehingga kohesi sosial yang kita inginkan antar bangsa ini semakin tidak dimungkinkan dengan undang-undang seperti ini. Yang saya kategorikan undang-undang ini adalah suatu kekerasan negara terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi secara politik. Bahwa kalau undang-undang sudah menciptakan ghetto-ghetto politik, ujungnya adalah ghetto-ghetto sosial dan ghetto-ghetto budaya yang pada gilirannya apabila terjadi peristiwa kecil saja akan mengakibatkan ledakan yang dahsyat. Sekian